Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Musholla Al-Hidayah di Desa Kedungulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas salah satu adab di antara sekian adab doa yang itu sangat berpengaruh untuk dikabulkannya doa seorang hamba. Dan manakala adab tersebut tidak diperhatikan, maka doa akan sulit dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amat disayangkan adab ini kurang diperhatikan oleh banyak orang yang berdoa. Apakah adab tersebut? Adab itu adalah bertaubat sebelum berdoa. Bertaubat sebelum berdoa. Seorang hamba yang menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia dituntut untuk bertaubat dari seluruh dosa yang dia lakukan. Dia mengakui dosa-dosa, maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan, sembari menyesali sekian perbuatan-perbuatan tadi, kemudian bertekad bulat di masa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut. Karena dosa yang menumpuk adalah salah satu sebab doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ulama salaf mereka pernah mengatakan la tastabti'il ijabah wa qad sadatta turuqaha bil ma'asi. Kata mereka, janganlah engkau mengeluh, kenapa kok doaku enggak segera dikabulkan. Pernah panjenengan berdoa belum dikabulkan? Pernah? Sering dikabulkan atau sering enggak? Kata ulama salaf, janganlah engkau mengeluh, kenapa doaku enggak dikabulkan, enggak segera dikabulkan. Jikalau, kata mereka, jikalau engkau telah menutup pintu-pintu dikabulkannya doa dengan perbuatan maksiat yang kamu lakukan. Jadi doa itu supaya dikabulkan ada pintunya. Pintu ini bisa kita masuk kalau pintunya dibuka. Tapi seandainya pintu tersebut kita tutup dengan apa tadi? Maksiat, maka doanya akan sulit untuk dikabulkan. Jadi ketika kita merasa kenapa kok doaku belum dikabulkan, banyak di antara kita punya kepentingan dan kebutuhan. Masing-masing punya kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang kebutuhan mendesaknya adalah masalah rizki. Kenapa kok saya enggak kaya-kaya? Kenapa saya dari kecil sampai sekarang? Kenapa mbahku, wong tuaku, buyutku kok dari dulu sampai sekarang miskin, sampai anakku, putuku dan seterusnya? Kenapa kok kami miskin terus?
Ini kebutuhan rezeki. Ada orang yang kebutuhannya lain. Kebutuhannya adalah ingin memiliki anak yang soleh dan solehah. Kenapa kok saya punya anak sulit sekali untuk diatur? Yang pelajar atau mahasiswa, dia punya kepentingan supaya bisa lulus ujian atau lulus sekolah. Dan seterusnya kepentingan-kepentingan duniawi atau kepentingan ukhrawi. Kita punya kebutuhan, ya Allah saya pengen husnul khatimah. Atau orang yang sakit, ya Allah saya pengen sakit saya sembuh. Sekian banyak permintaan-permintaan dan permohonan yang kita butuhkan. Kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kok belum juga dikabulkan. Mungkin karena pintu dikabulkannya doa telah kita tutup rapat dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka pintunya akan semakin rapat. Semakin sedikit maksiat yang kita lakukan, maka pintunya akan semakin terbuka lebar. Kalau pintu rapet, bisa masuk enggak? Enggak. Kalau misalnya dibuka dikit, bisa masuk enggak? Mandan ngelongok. Nah, bisa ngelongok, mandan dorong, lama-lama apa? Terbuka. Tapi kalau pintunya seperti ini nih, terbuka lebar seperti itu, apakah kita bisa masuk? Sangat mudah untuk masuk. Makanya ulama salaf tadi mengatakan, janganlah engkau mengeluh kenapa doaku enggak dikabulkan, kalau seandainya engkau menutup pintu-pintu dikabulkannya doa dengan perbuatan maksiat yang engkau lakukan. Makanya dia ceritakan di dalam Sahih Muslim bahwa ada salah seorang yang diceritakan oleh Nabi SAW, dia dalam keadaan bepergian, dan hadis ini sering kita bacakan. Dia dalam keadaan bepergian. Kemudian di tengah jalan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkatkan kedua tangannya. Sambil doanya diulang-ulang. Berarti dia melakukan sekian banyak cara supaya doanya dikabulkan. Kemudian pertama dia dalam keadaan bepergian. Kita sudah pelajari bahwasannya di antara doa yang mustajab adalah doa orang yang sedang bepergian. Dia bepergian. Kemudian dia tambah dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu salah satu adab yang kalau seorang hamba melakukannya, Allah akan malu kalau tidak dikabulkan. Sudah dua. Yang ketiga, dia mengulang-ulang doanya. Dan salah satu sebab dikabulkannya doa adalah mengulang-ulang doa. Makanya Nabi SAW kalau berdoa berapa kali? 3 kali. Kalau kita? Sekali. Itu pun seminggu sekali. Wis nungane seminggu sepisan, goleng ngucapaken kur sepisan, bayangkan. Nabi SAW doanya setiap hari diulang-ulang berapa kali? 3 kali. Bayangkan dia orang ini sudah, pertama dia dalam keadaan bepergian, safar. Yang kedua, dia mengangkat kedua tangannya. Yang ketiga, dia mengulang-ulang doanya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doa orang seperti ini akan dikabulkan? Loh kenapa? Padahal dia sudah berusaha maksimal. Ada satu hal yang dilupakan sama orang tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudiya bil haram." Kata Allah Subhanahu wa taala, mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudiya bil haram, dan dikasih makan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin orang seperti ini akan dikabulkan doanya? Berarti dia melakukan maksiat enggak? Maksiat. Maksiatnya makan sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram itu bukan cuma sekedar daging babi tok. Enggak. Daging sapi pun bisa berubah menjadi haram. Ketika uang yang digunakan untuk membeli daging sapi adalah uang yang haram. Minuman pun seperti itu, pakaian pun seperti itu. Pakaian yang haram itu bukan sekedar pakaian nyolong. Kadang-kadang pakaian yang kita beli pun bisa menjadi pakaian yang haram. Kalau misalnya duit yang dipakai adalah hasil dari apa sing korupsi negane?
Kapan itu? Baru beberapa saat yang lalu saya ngisi pengajian di Cilongok. Saat itu saya cerita tentang korupsinya para guru. Korupsinya para, ada nggak guru di sini? Korupsinya para guru itu kayak apa? Itu korupsi waktu. Korupsi apa? Waktu. Kudune mangkat jam 7, mangkatnya jam 9. Kudune baline jam 2, baline jam 11 kok, atau jam 12. Berarti dia korupsi waktu. Berarti kalau kayak gini gajinya apa? Gajinya apa? Nah, sebagian haram, sebagian halal. Sesuai dengan jam dia masuk. Kalau dia masuknya dari jam 9 sampai jam 12, berarti gaji dia yang halal dimakan ya dari jam 9, 10, 11, 12. Pirang jam? 3 jam. 9, 10, 11, 12, 2, 3 jam. Sisanya apa? Haram untuk dimakan. Nah, terus ada di akhir pengajian ada yang bertanya, Ustadz, kalau yang korupsi waktu kuli gimana Ustadz? Kuli apa? Kuli macul. Kuli macul. Kuli macul itu ada jamnya enggak? Ada. Masuk jam 7, pulang jam 11. Kalau misalnya masuknya jam 8, pulangnya jam 11. Misalnya itu korupsi enggak? Ya korupsi sama saja saya bilang. Berarti gajinya juga sama saja, ada yang halal. Iya, sama saja. Jadi jangan dipikir saya ketika menyampaikan itu khusus untuk PNS saja. Wah, alhamdulillahnya untuk PNS iki ora apa-apa. Loh, sama saja, yang namanya intinya korupsi ya korupsi. Ya. Jadi ketika uang itu digunakan untuk membeli pakaian, maka pakaiannya menjadi pakaian yang haram. Sehingga apa? Sehingga doa yang dilantunkan akan sulit untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kita mengetahui kenapa kemudian para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka itu memotivasi umatnya, memotivasi kaumnya untuk banyak-banyak beristighfar, untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang banyak nabi alaihi wassalatu wassalam yang mereka memotivasi umatnya untuk banyak istighfar dan bertaubat. Supaya apa? Supaya keinginan, kebutuhan mereka dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam yang beliau berdakwah selama berapa tahun? 1000 kurang 50. Berapa? 950 tahun. Siapa? Nabi Nuh. Dakwahnya 950 tahun. Lama apa sebentar? Lama sekali 950 tahun. Nabi Nuh di antara nasihat yang disampaikan oleh beliau kepada kaumnya, kata beliau, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihi salam, beristighfarlah kalian wahai kaumku. Banyak-banyaklah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Nuh alaihi salam, yursilis samaa 'alaikum midrara. Setelah menyebutkan perintah untuk banyak-banyak beristighfar, Nabi Nuh alaihi salam menyebutkan apa sih buah dari banyak istighfar. Kata Nabi Nuh, yursilis samaa 'alaikum midrara. Yang pertama, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Jadi kalau misalnya kita itu dalam keadaan kering, kerontang, paceklik, seharusnya kita banyak-banyak istighfar. Seharusnya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyak istighfar itu Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membuka pintu langit. Manakala para hambanya itu enggan untuk beristighfar, maka pintu langit akan ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin istighfar, kalau kita ingin mendapatkan hujan, ingin mendapatkan karunia hujan yang membawa rahmat dari langit, maka kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buah yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan kepada kalian harta. Pengen harta banyak? Pengen rizkinya lancar? Banyak-banyak istighfar.
Jadi kalau misalnya pengen rezekinya lancar itu rosah dadakan pergi kemana? Ke dukun, jaluk apa? Jaluk buntelan sing kon dipasang nang ndi? Nang ngarep warung, nang dhuwur lawang, dikasih ada tulisannya pating plungker huruf Arab. Ya kan Quran Arab. Oh, ndak mesti, Mas. Ndak mesti sing huruf Arab kuwi Quran. Ya. Kadang-kadang ada yang huruf cuma ba, ta, sa, apa gitu. Kemudian dibalik huruf ba-nya dibalik kayak tutup panci gitu. Ya. Kemudian jimnya juga dibalik, ditambahi ada gambar kadal di situ, gambar apa lagi, gambar bintang, gambar ini dan sebagainya. Itu bukan Quran itu jimat itu. Jadi kalau misalnya kita ingin rezekinya lancar, tidak usah kita pergi ke dukun. Pergi ke dukun itu pasti apa? Pasti bayar. Tidak mungkin tidak bayar. Pengen rezekinya lancar malah duitnya metu nggo bayar dukun. Bahkan saya pernah cerita di sini kalau tidak salah, ada di Tegal ada kiai terkenal namanya Kiai Centong. Kiai apa? Kiai Centong. Tahu Centong? Itu Centong sih nggo sega atau nggo nganu jangan itu ya, Centong. Kok bisa dia terkenal menjadi namanya Kiai Centong? Ceritanya sebagian orang Tegal, tidak semuanya. Sebagian orang Tegal itu kan biasanya mereka kan usahanya buka warteg. Ya, buka warteg. Ceritanya ben wartege laris, kudu tuku centong. Centong tukune ora sembarangan. Tukune mengkiai dalam tanda kutip ya. Ini kiaian. Nah, kiaian. Secentong itu harganya 5 juta. Centong siji regane 5 juta. Ini kejadian sekitar 7 tahun atau 10 tahun yang lalu. Berarti siki kan yo roli 5 juta ya. Nah, itu 10 tahun yang lalu ya. Jadi enggak tahu, centong emas, centong biasa ya kayak centong. Jenengan saya kasih gratis lah, enggak usah beli ya centong. Bayangkan ya. Jadi kalau misalnya kita ingin rezekinya lancar, enggak usah seperti itu. Cukup kita memperbanyak membaca istighfar. Kita punya warung, kita punya usaha apa, kita punya toko atau kita punya bisnis apa, perbanyak membaca istighfar. Karena dengan memperbanyak membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpah ruahkan harta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua, yang ketiga wabanin, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan keturunan kepada kalian. Ini bagi yang mungkin sudah menikah tapi belum punya keturunan, salah satu cara yang diajarkan dalam Islam adalah dengan memperbanyak istighfar. Selain melakukan usaha-usaha manusiawi. Biasanya kan ada kalau medis, kalau secara medis diperiksa misalnya dilihat sel telur atau sel spermanya itu kurang apanya gitu. Itu kan ada batas, harus sperma supaya dapat anak harus sekian juta ya. Jadi kalau misalnya kurang dari itu maka perlu mengkonsumsi obat-obatan. Itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja, tidak masalah ya. Usaha-usaha manusiawi seperti itu tidak apa-apa. Kalau secara ilmu tradisional ya katanya supaya memperbanyak makan cambah, cambahnya sing akeh, katanya seperti itu ya. Kalau dari bakwan di sini cambah tok ya. Jadi kata sebagian orang katanya supaya makan korma hijau. Katanya korma hijau itu supaya dimakan, dikonsumsi. Dan sekian banyak cara, tidak apa-apa. Selama itu adalah sesuatu usaha yang masih dikategorikan boleh di dalam agama kita. Tapi ada salah satu cara yang justru sebagian orang melupakan. Yang itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berjanji tidak mungkin Allah akan mengingkari janjinya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebun-kebun kalian itu subur.
Kebun-kebun kalian akan subur. Yang punya sawah, yang punya ladang, yang punya tanduran apa saja, kalau misalnya pengen panenannya berhasil, banyak-banyaklah istighfar. Ini salah satu cara supaya panen kita berhasil dan ladang kita subur. Dan itu bukan hanya sekedar kita mengandalkan usaha manusiawi saja. Usaha manusiawi kita lakukan. Mulai dari kita memilih benih yang unggul, kemudian kita mempersiapkan lahan semaksimal mungkin. Kemudian setelah ditanam, disemprot, dipupuk, ketika mulai tumbuh rumput, disiangi, diambil, dicabuti rumputnya. Ketika sudah menguning, ditunggu supaya tidak dimakan oleh burung dan seterusnya. Itu semuanya kita lakukan. Tapi jangan lupa ada faktor X yang mungkin sering dilupakan, yaitu memperbanyak istighfar. Sehingga usahanya kita lakukan, istighfarnya juga jalan terus. Ini yang keberapa? Ini yang keempat. Kemudian yang kelima kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan sungai-sungai untuk kalian. Ini nasihatnya Nabi Nuh kepada kaumnya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Nuh. Nabinya Nabi Nuh, suratnya surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai berapa? Sampai 12. Ini Nabi Nuh. Nabi yang lain siapa Ustaz? Nabi Hud. Nabi siapa? Nabi Hud. Nabi Hud pernah mengatakan kepada kaumnya, kata Nabi Hud, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Kata Nabi Hud alaihi salam, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan. Berarti sama enggak? Sama. Masih ada tambahan satu lagi. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan mengaruniakan kekuatan kepada kalian di atas kekuatan. Berarti kuat banget. Nah, berarti kuat banget. Kekuatan di atas kekuatan. Ayo yang pengen kuat, yang pengen tubuhnya sehat, yang pengen tubuhnya bugar, banyak-banyaklah beristighfar. Bukan hanya sekedar minum jamu tok. Enggak apa-apa jamu, enggak apa-apa. Dok apa? Dok bebek ya. Dok bebek campurnya apa? Sprite, madu. Yang biasa di sawah ya, biasanya wah kepriye carane ben macule rosa. Ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja, silakan ya. Silahkan pakai jamu apa, asalkan bukan sesuatu yang haram, tidak apa-apa, silahkan pakai jamu. Tapi jangan lupa, supaya tubuh kita kuat, dalam Al-Quran diceritakan agar kita memperbanyak membaca istighfar. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Nabi siapa tadi? Nabi Hud. Berarti Al-Quran surat Hud ayat 52. Al-Quran surat Hud ayat 52. Dan para nabi alaihi wassalam ketika mengajak umatnya, mengajak kaumnya untuk memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah supaya keinginan mereka dikabulkan, mereka tidak cukup hanya sekedar menyuruh, tapi juga mereka mempraktekkan dalam kesehariannya. Makanya diceritakan salah satu nabi yang pernah kita bawakan kisahnya yang dimakan oleh ikan paus. Nabi siapa? Yunus. Nama lainnya siapa? Zunun. Bukan Zunun, Zunnun. Zunnun ya. Kalau Zunun itu artinya adalah prasangka. Zunnun ya. Namanya adalah Zunnun. Diceritakan ketika dia masuk atau ditelan oleh siapa? Oleh ikan paus. Apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh, oleh Nabi Yunus saat itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Langsung mengakui dosa-dosanya Nabi Yunus alaihi salam.
Jadi para nabi alaihimussalam, mereka langsung mempraktekkan hal tersebut. Mereka langsung mempraktekkan dalam kesehariannya. Sehingga ketika dia beristighfar dengan cara mengakui dosa-dosa yang dia lakukan, la ilaha illa anta subhanak. Apa artinya? La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau, wahai Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku, wahai Rabbi, betul-betul termasuk orang-orang yang zalim, alias banyak dosanya. Maka ketika Nabi Yunus alaihi salam mengakui kesalahan-kesalahannya, bertaubat kepada Allah, beristighfar, langsung dikabulkan doanya oleh Allah Jalla wa Ala. Berada dalam perut sebuah ikan, seekor ikan, itu kan prediksinya adalah mesti mati. Masuk ke dalam perut, bukan sembarang perut, perutnya ikan. Perutnya ikan kan isinya apa? Ya macam-macam. Ada apa? Ini kan paus sih. Bukan utuh water apa. Ikan paus udah mujair ini masalahnya. Ikan paus besar ini ya. Ya isinya ya ada darahnya, ada airnya. Ikan paus kan biasa mengeluarkan air kan? Iya kan? Yang biasa mengeluarkan air itu kan ikan paus kan? Ya. Ada airnya, ada darahnya, gelap, pengap. Kemudian juga bisa jadi tidak ada udaranya di dalam. Ya sudah, orang kan sudah prediksi, wah ini pasti mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendengarkan hambanya ini bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala, beristighfar kepadanya, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Yunus dari perut dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kalau kita lihat sekarang orang dimakan ular. Ular apa? Ular piton atau ular anaconda katanya. Keluar sudah enggak karuan ya. Kalaupun masih utuh ya tulangnya sudah remuk. Tapi Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan paus dalam keadaan sehat walafiat. Orang-orang semuanya pada heran. Kuncinya adalah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doanya langsung dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan Allah menceritakan dalam surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Allah menceritakan apa akibatnya kalau Nabi Yunus itu tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa Ala, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalau bukan karena Nabi Yunus alaihi salam termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya Yunus akan berada di dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Sampai apa? Hari kiamat. Akan terus berada di perutnya. Alhamdulillah Nabi Yunus segera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala, akhirnya dikeluarkan oleh Allah dari perutnya. Ini Nabi siapa? Yunus. Jadi tadi pertama Nabi siapa? Nabi Nuh, terus Nabi Hud, terus Nabi Yunus. Tambah satu lagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Istaghfiru ya ayuhan nas, tubu ilaihi wastaghfiruh." Wahai para manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Ini perintah dan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wahai umatku, perbanyaklah istighfar, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah dalam sehari berapa kali? 100 kali. Bayangkan 100 kali. Sekarang kalau misalnya kita mau hitung-hitungan ya, 100 kali. Kalau dalam satu hari 24 jam. 24 jam. Berarti setiap apa Nabi SAW beristighfar? Sekarang dikalikan coba yang bawa yang enggak usah ya, guru matematika saja lah. 24 kali 60 menit. Berapa? $900 privasi. Berapa? 1.000
1440. Dibagi berapa? Dibagi 100. Berapa? 14,4 menit. Setiap seperempat jam. Itu hitung-hitungan kasar ya. Kalau kita mau hitung-hitung, setiap seperempat jam Rasulullah SAW bertaubat. Kita panjenengan bisa taubat sedina sepisan, gue masya Allah. Ya, masya Allah itu. Banyak di antara orang yang bahkan mungkin setahun baru bertaubat. Langkul lah ngenteni Ramadan. Enggak. Nabi kita Muhammad SAW, beliau senantiasa memperbanyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena diharapkan orang itu ketika dia bertobat, dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bersih dari dosa-dosa. Manakala dia bersih dari dosa-dosa, maka diharapkan dia itu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau memperbanyak istighfar dan bertaubat. Karena tidak ada di antara kita yang bersih dari dosa. Dan banyak di antara kita sukanya mengundurlah engkau baik. Yang muda mengatakan nom iki. Sing tua wis tua lah, wis apa ya, wis kedaluarsa lah, kayaknya orang bakal diterima. Naudzubillah min dzalik. Ada yang pernah cerita sama saya, saudaranya, entah pamannya atau bibinya, pamannya, pak leknya atau bude atau pak D-nya lah. Dia cerita katanya, Ustaz saya punya paman. Beberapa hari yang lalu saya nasihati karena dia nggak pernah sholat, kemudian nggak pernah puasa, nggak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nasihati, kata dia, man, mau istighfar, taubat, sholat, katanya. Lah nyong wis kedaluarsa. Kata jamaah pengajian itu, subhanallah, 5 menit kemudian setelah dia ngomong, kejet dan mati. Baru ngomong apa? Nyong wis kedaluarsa. Allah Subhanahu wa taala hukum dia 5 menit kemudian nyawanya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kedaluarsa. Alias tidak beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata tersebut. Nauzubillah min dzalik. Mestinya orang yang beriman ketika mendengar kisah-kisah nyata seperti itu, mestinya dia itu mengambil pelajaran. Ya. Yang muda segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tua jangan merasa lahnya wis kakintu, seorang mungkin diampuni, jangan. Masing-masing berusaha untuk memperbanyak istighfar, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain juga dengan istighfar itu kita akan mendapatkan karunia, doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh dari praktek para nabi alaihi wassalatu wassalam. Setelah para nabi kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah generasi terbaik sesudah para nabi alaihi wassalam. Kita bawakan satu contoh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab suatu hari beliau pergi untuk beristisqa. Istisqa itu apa? Minta hujan. Caranya gimana? Gak pernah istisqa ya. Caranya gimana? Caranya sholat ya. Kemudian setelah itu 2 rakaat ada khutbahnya. Kemudian membaca doa istisqa. Apa doa istisqa? Kelalen apa orang ngerti? Allahumma, diantaranya Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'an sahan aman ghadaqan. Ya. Intinya yaitu minta hujan. Suatu saat Umar bin Khattab keluar untuk beristisqa ke lapangan. Dia tidak mengucapkan kata lain kecuali astagfirullah, 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 astagfirullah. Isinya kurang apa? Istighfar itu saja. Tidak nambah dengan Allahumma aghithna, ya Allah turunkan. Enggak, cuma istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Isinya cuma itu saja. Atau mungkin ditambah dengan sayyidul istighfar. Apa sayyidul istighfar?
La ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Isinya cuma istighfar saja. Beberapa saat kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang sangat lebat. Akhirnya Umar ditanya, "Wahai Umar, kamu keluar istisqa, kok engkau enggak sama sekali mengucapkan ya Allah turunkanlah hujan?" Ternyata apa kata Umar? Ya saya hanya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat apa tadi? Surat Nuh. Ya, dalam Al-Qur'an saya cuma mempraktekkan firman Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi Umar Ibn Khattab tahu persis bahwa salah satu kunci supaya Allah menurunkan hujan adalah kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang dipraktekkan oleh Umar Ibn Khattab. Ini contoh dari siapa? Dari kalangan sahabat. Yang terakhir, contoh dari kalangan tabi'in. Saya bawakan contoh dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ceritanya, suatu hari Al-Hasan Al-Basri ini didatangi oleh orang yang mengeluh, "Wahai Imam, saya ini kok miskin terus dari dulu sampai sekarang. Saya ini kok miskin terus. Apa nasihat kamu supaya saya cepat kaya?" Kalau sekarang orang pergi ke dukun, ya wis nganah mengenai bukit kemukus nganah. Ya, melakukan ritual pesugihan, Dan salah satu syarat supaya ritual itu dikabulkan, salah satu syaratnya adalah berzina. Syaratnya apa? Berzina. Makanya katanya nyong jerene ya, ora tau nganah. Katanya kalau kita kesana bawa istri, kemudian istri kita disaut neng wong, ditarik neng wong, ora li protes. Nah, kok gantian jenengan nyaut bojone wong. Syaratnya iya, karena supaya sah ya, supaya sah ritualnya itu tidak boleh berhubungan dengan istri, tidak boleh, harus dengan orang lain, berarti kan berzina. Dan nggak usah nyoba-nyoba ke sana. Ya, ini kalau misalnya pergi ke dukun seperti itu, tapi di dalam agama kita, jika Al-Hasan Al-Basri didatangi oleh orang yang mengaku dia kenapa miskin terus, maka dia berkata, "Wahai Imam, kenapa saya miskin terus? Bagaimana caranya supaya saya mendapatkan rezeki yang banyak?" Kata beliau, "Istaghfirillah, perbanyaklah membaca istighfar." Pergi, oh ya, pergi. Datang orang yang kedua. Orang yang kedua punya masalah yang berbeda. "Wahai Imam, saya ini sudah nikah lama kok belum dikaruniai anak. Apa triknya? Caranya bagaimana supaya saya punya anak?" Kata beliau, banyak-banyak apa? Istighfar. Istighfar? Iya, sudah pergi. Datang lagi orang yang ketiga. "Wahai Imam, saya kok punya sawah, punya ladang. Ini hasilnya tidak maksimal. Apa kira-kira caranya, tipsnya supaya sawah saya ini berhasil?" Kata Imam apa? Perbanyak istighfar. KPKP kuncinya apa? Istighfar. Akhirnya murid-muridnya setelah semuanya pada pergi, murid-muridnya pada tanya, agak protes kepada Al-Hasan. "Wahai Ustadz, wahai guru, wahai kiai, kalau bahasa kita, jenengan itu kayak kehabisan resep. Apa-apa? Istighfar. Apa istighfar? Masalahnya beda-beda kok. Yang satunya ingin dapat rezeki, yang satunya ingin dapat anak, yang satunya pengen kebunnya, sawahnya subur. Kenapa kok kuncinya sama? Kamu itu gimana?" Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Saya mengucapkan ini bukan dari kantong saya, tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran surat apa tadi? Surat Nuh alaihissalam. Maka perbanyak-banyaklah membaca istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.